Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Walakal hamdu walakal syukru ya rabbil lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam program Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk kembali bersiaran di Masjid Al-A'raf, Perumahan Vida Bumi Pala Taman Durian, Padurenan, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah insya Allah dalam Damai Indonesiaku kali ini kita telah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan menjelaskan atau memberikan tausiah kepada kita semua. Ada Ustadz Azhari Nasution dan juga nanti ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang akan memberikan tausiah kepada kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu kenali orang yang merugi dalam pandangan Allah. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskan kepada kita semua atau menjabarkan kepada kita semua tentang surat Al-Asr. Nanti akan dijelaskan lebih dalam mengenai peringatan Allah dalam surat Al-Asr. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-A'raf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita menarik sekali hari ini tentang siapa sebenarnya orang yang rugi. Kalau saya bertanya, kita mau nggak jadi orang yang rugi? Ini pertanyaan retorik, pertanyaan yang mestinya nggak usah dijawab. Karena semua orang nggak bakal mau rugi.
Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita sama-sama baca satu ayat. Yang ayat ini nanti kita akan ambil spiritnya tentang tema kita hari ini. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya sama-sama. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hafal semua kayaknya nih bapak-bapak ibu-ibu ini. Kalau sudah hafal kira-kira apa maknanya itu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat ini dengan seksama. Allah berfirman pada ayat pertama, wal asri. Allah mulai menggunakan di awal ayat huruf waw. Waw apa itu? Dalam ilmu gramatika Arab dia disebut dengan wawul qasam. Waw yang menjadi partikel huruf yang maknanya adalah sumpah. Digunakan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Allah sedang bersumpah. Apa yang dijadikan anggunan Allah untuk bersumpah? Al-asr. Asara diambil dari kata asara. Ya, lalu kemudian makna asara ini salah satu maknanya adalah memeras. Waktu disebut asr. Itu menarik ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa waktu itu disebut Al-Asr? Tuhan bersumpah lewat kata-kata waktu. Kata-kata waktu di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asru. Ain, Sod, Ro, makna dasarnya adalah memeras sesuatu hingga mengeluarkan sesuatu. Kenapa waktu disebut Al-Asr? Yang makna dasarnya adalah memeras. Karena Tuhan menginginkan kita umat Islam untuk mendayagunakan semua waktu yang diberikan dengan cara memeras semua potensi yang dititipkan Tuhan kepada kita. Tuhan kasih kita potensi akal, betul? Tuhan kasih potensi kita rohani, betul? Tuhan kasih kita potensi garizah, insting, betul? Nah, ini harus diperas, ya, digunakan di setiap waktu kita yang ada. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Nah, ini pesan utama ayat ini. Pesan keduanya, surah Al-Asr ini ingin memberitahu kita apa standar orang yang untung dan orang yang rugi menurut Tuhan. Sesungguhnya setiap manusia berpotensi untuk mengalami kerugian. Innal insana lafi khusr. Ini pesan yang ingin diberikan oleh ayat ini. Semua kita ini ya berpotensi untuk rugi. Al-Quran menggunakan kata al-insan. Ini dahsyat. Maknanya adalah insan itu manusia dengan segala potensi yang diberikan oleh Tuhan. Namanya al-insan. Maka kalau Al-Quran menggunakan kata al-insan, itu Allah sedang memuji manusia dengan segala potensinya. Tapi di saat yang sama Allah sedang menyindir manusia itu, kok bisa ya sudah dikasih potensi paling lengkap di antara ciptaan yang lain, kok masih bisa rugi ya? Tuh kira-kira begitu tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, paham kira-kira ini? Masya Allah. Kita sedang disindir sama Al-Quran. Kita ini insan. Bukan cuman makhluk fisik, tapi kita punya kelengkapan yang diberikan Allah.
punya garizah insting, punya akal, punya kalbu, bisa memikirkan, menalari dan memutuskan. Loh, dengan potensi yang ada itu kok kita bisa rugi ya? Hei, kamu al-insan. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan bahas insan mana yang dimaksud oleh ayat itu. Ternyata huruf alif lam yang ada pada kata al-insan itu bermakna al-jinsiyah lil istighraqiyah. Maknanya innal insana ay inna kulla insanin lafi khusr. Semua manusia tanpa terkecuali dia berpotensi rugi. Semua. Illa kecuali. Tuhan kasih disclaimer. Kecuali. Ada yang gak rugi. Siapa dia? Kita akan lanjutkan setelah ini. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Azhari Nasution, bahwasannya penjabaran atau penjewantahan daripada surat Al-Asr itu sendiri bukan hanya sekedar waktu, namun lebih dari itu, seperti yang disampaikan tadi, yaitu Al-Asiri, yaitu memeras segala potensi yang kita miliki untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Lantas pertanyaannya, ciri-ciri dari orang-orang yang merugi itu seperti apa? Insya Allah Kiai Sumarno akan membahasnya kepada kita nanti di segmen kedua. Tetaplah di Damai Indonesiaku.